Salam blender Indonesia. Kali ini kita akan melakukan pengujian terhadap pupuk yang mengandung nitrogen berkaitan dengan higroskopis dari pupuk itu sendiri. Higroskopis merupakan karakteristik pupuk dalam bereaksi dengan kelembaban udara atau bereaksi dengan kondisi ketika dia dibuka di dalam penyimpanannya. Higroskopis juga akan berpengaruh terhadap kecepatan dari reaksi pupuk-pupuk ini di dalam tanah. Dari gambar atau video sebelumnya dapat dilihat bahwa kita melakukan pengujian dari 0, 5, 15, dan 30 menit. Maka akan menunjukkan pupuk-pupuk mana yang akan memiliki kadar higroskopis yang tinggi. Kita dalam pengujian ini adalah kita menggunakan 3 pupuk, yaitu adalah urea, di mana kandungan nitrogennya adalah 46% nitrogen. Kemudian kita menggunakan ZA yang kandungannya adalah 21% nitrogen, yang kandungan di dalamnya juga ada 24% sulfurnya. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan NPK 12, 12, 17, 2. Dari ketiga pupuk ini ternyata bahwa dihasilkan bahwa kondisi yang paling higroskopis ternyata adalah NPK 12, 12, 17, 2. Walaupun memiliki kadar nitrogen yang paling rendah, ternyata di dalam sistem penyusunan pupuk ini ternyata NPK memiliki kemudahan dalam bereaksi dengan udara bebas dan memiliki bentuk yang relatif cepat lembab seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini sekitar sudah berjalan sekitar 40 menit dari kita dibuka. Kalau kita bandingkan, ini sudah lembab sekali. Kalau ZA masih di bawah NPK. Nah, beda lagi urea. Urea itu kelembabannya di bawah NPK tapi di atas ZA. Hal ini menunjukkan bahwa NPK ketika kita kita berikan sebagai bahan pemupukan di kelapa sawit kita, terutama bahwa NPK 12, 12, 17, 2 banyak kita pakai di bibitan, di main nursery, dan juga bahwa 12, 12, 17, 2 juga kita gunakan untuk TBM. Maka pupuk ini adalah memiliki reaksi yang cepat. Artinya bahwa higroskopitas yang tinggi ditentukan oleh kandungan nitrogen di dalamnya. Ketika kondisi seperti ini dipupukkan, maka kita harus memupukkannya harus dalam kondisi sepagi mungkin. Ketika dia dibuka saja memiliki higroskopis yang tinggi, apalagi sepagi mungkin masih ada embun-embun ataupun kadar air di atas permukaan tanah, maka dia relatif akan mudah terserap, akan terurai dan terserap untuk tanaman kita. Dibandingkan dengan urea walaupun ini kelembabannya di bawah NPK, tapi urea ini termasuk memiliki si karakteristik adalah fast release, di mana bahwa kecepatan reaksinya juga cepat di dalam tanah. Maka pemupukannya harus pagi juga. Bicara tentang ZA merupakan pupuk-pupuk yang sekarang kita gunakan di beberapa perusahaan. Gunanya adalah untuk meningkatkan ekstraksi tanaman kelapa sawit kita. Namun ZA ini memiliki kelembaban yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan atau higroskopis yang lebih rendah dibandingkan NPK dan urea. Nah, para petani dan para planter semuanya yang harus diperhatikan dari karakteristik higroskopis ini adalah bicara tentang penyimpanannya dan kualitas di dalam sistem penyimpanannya. Jika memiliki higroskopis yang seperti ini dan penyimpanannya tidak bagus, maka bahwa NPK ini yang memiliki higroskopis yang tinggi adalah mudah rusak. Karena bahwa dengan kelembaban yang seperti ini, maka pupuk akan mengalami penurunan kadar yang relatif lebih cepat. Maka di dalam sistem penyimpanannya harus benar-benar tutup rapat, jangan terbuka atau bersentuhan dengan kelembaban apapun.
usahakan di dalam gudang adalah gudang yang kering, memiliki, kalau misalnya harus ditumpuk ke 10 ke atas atau 15 ke atas, bawahnya menggunakan bantalan. Kalau tidak, maka NPK ini akan memiliki kualitas yang akan semakin menurun semakin di dalam waktu penyimpanan kita. Begitu juga dengan urea ataupun dengan ZA. Mungkin kalau ZA dibuka dalam waktu setengah, hampir 50 menit ini, ternyata tidak begitu higroskopis, masih bawa urea. Kalau kita urea, kita buka seperti ini sudah ada noda-nodanya. Karena bahwa dalam pengetesan higroskopis adalah kita menggunakan menggunakan kertas buram seperti ini untuk melihat nodanya. Maka para planter semuanya membeli pupuk atau menggunakan pupuk adalah sangat tergantung di dalam sistem penyimpanannya. Pastikan pupuk-pupuk kita memiliki kadar yang sesuai dengan labelnya. Jangan sampai kita membeli pupuk yang kadarnya di bawah labelnya, apalagi kadarnya menurun akibat dari penyimpanan yang kurang tepat. Mungkin penjelasan saya cukup sekian, semoga bermanfaat bagi para planter dan para petani semuanya. Nitrogen sangat penting bagi tanaman kelapa sawit kita, bisa menggunakan NPK, bisa menggunakan urea, bisa menggunakan ZA. Namun pastikan bahwa pupuk-pupuk yang digunakan adalah pupuk-pupuk yang memiliki kadar sesuai dengan labelnya, sehingga kita mudah menghitungnya untuk demi kebutuhan tanaman kelapa sawit sendiri. Karena nitrogen yang tidak mumpuni jumlahnya, maka fotosintesis tidak berjalan sempurna dan akan berakibat dari lemahnya penyerapan unsur hara dan air oleh tanaman kelapa sawit kita sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan dan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan tanpa syarat apapun. Terima kasih, salam planter Indonesia.